Assalamualaikum sahabatku, berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Sebelum berangkat jualan sebagai tukang es dung-dung, Rusadi tidak bisa pergi tanpa mengelus dulu perut Baya yang semakin membesar. Tangannya yang hangat merasakan sentuhan lembut perut istrinya. Sambil berbisik, Rusadi berkata, "Nak, ayah kerja dulu ya. Doakan agar dagangan ayah laris." Baya tersenyum dan menyentuh tangan Rusadi yang masih berada di perutnya. "Semoga lancar ya bang." Rusadi memandang mata istrinya dengan lembut sambil menggenggam tangannya. "Amin dik, bentar lagi usia kandunganmu 7 bulan. Abang ingin segera mengumpulkan uang untuk acara menuju bulanan." Mendengar harapan suaminya, Baya mengelus pipi Rusadi dengan haru. "Ya sudah, hari sudah cukup siang, abang berangkat dulu." Sebelum pergi, Rusadi mengecup kening istrinya terlebih dahulu. Lalu ia mengenakan topi dan menyalakan sepeda motor tua yang sudah dilengkapi dengan gerobak es dung-dungnya. Menuju bulanan adalah tradisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, di mana keluarga merayakan usia kandungan 7 bulan anak pertama sebagai tanda syukur dan doa agar kehamilan berjalan dengan lancar. Di atas sepeda motornya yang usang, Rusadi melanjutkan perjalanannya dari desa ke desa sambil mencari pembelinya. Sesekali ia berhenti karena ada pembeli yang menginginkan es dung-dungnya. Seiring dia melaju, matahari hangat dari langit biru Kalimantan Selatan menyinari perjalanannya. Gerobak es dung-dung yang diikat dengan kuat di jok motornya penuh dengan es yang menyegarkan. Ia berniat menjajakan jualannya di depan sekolah SD Oka-Oka. Sebelumnya ia belum pernah berjualan di sini. "Semoga daganganku laris di sana," gumamnya membatin. Kebetulan hari itu adalah hari pertama angkatan murid baru masuk sekolah. Rusadi tiba di depan SD Oka-Oka. "Sepertinya tidak ada pedagang lain di sini," gumamnya. Rusadi melirik jam tangannya. Waktu istirahat sebentar lagi. Dengan sabar ia menunggu anak-anak keluar untuk beristirahat. Di dalam pikirannya kecemasan mulai merayap. Ia merasa khawatir bahwa pendapatannya mungkin tidak akan cukup untuk membiayai acara menuju bulanan dan membeli perlengkapan baju bayinya yang akan segera lahir. Berkali-kali Rusadi menarik napas panjang, seakan melepas beban berat di dadanya. "Aku harus bisa memberikan yang terbaik untuk anak pertamaku ini," ucapnya sedikit muram. Ketika anak-anak akhirnya keluar dari sekolah dan melihat gerobak es dung-dung Rusadi, mata mereka berbinar-binar penuh antusias. Anak-anak segera datang berhamburan, mengerumuni gerobak es dung-dung Rusadi. "Aku mau, Amang," teriak salah satu dari mereka. "Aku mau juga satu," ucap anak yang lainnya. Tawa dan keceriaan anak-anak seolah mengisi udara saat mereka mengantri untuk membeli es dung-dung dari Rusadi. "Ya, sebentar, satu-satu ya," ucap Rusadi dengan ramah. Anak-anak mendapatkan gilirannya, dan dengan penuh kesabaran Rusadi melayani mereka satu persatu. Setiap es dung-dung yang dia berikan membuat wajah anak-anak bahagia. Anak-anak terus berdatangan tanpa henti. "Wow, banyak sekali murid di sekolah ini," gumam Rusadi sambil tersenyum senang. Setelah mendapatkan es dung-dungnya, mereka kembali ke halaman sekolah untuk menunggu bel masuk berbunyi. Rusadi mengecek sisa es di gerobaknya. "Wah, hampir habis." Tiba-tiba 2 anak laki-laki mendekatinya. "Saya satu, Amang," ucap salah satu dari mereka. "Aku juga," kata anak yang lain. "Iya dik." Rusadi menyiapkan es dung-dung untuk mereka berdua. Dia mendengar kedua anak ini berbicara. "Aneh ya, kemarin yang daftar banyak, tapi pas di absen hanya ada 11 murid saja yang ada," kata salah satu anak. "Jangan-jangan," sahut anak yang lain dengan nada menggantung, seperti menyiratkan sesuatu. "Hus, jangan disebut." "Ini dik," kata Rusadi sambil memberikan es dung-dung kepada mereka.
Setelah mereka menerima dan membayarnya, lalu mereka berjalan masuk ke halaman sekolah. Rusadi mengamati mereka cukup lama, memandang pundak mereka yang semakin menjauh. Mereka ngobrol terlihat serius sekali. Entah apa yang anak-anak itu bicarakan, ucapnya membatin seraya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hanya dalam waktu singkat saja, es dungdungnya habis, bersih tak tersisa. Rusadi bernapas lega. Ia meraih uang kertas yang berserakan di dalam tas pinggangnya sambil duduk di bawah pohon rindang yang memberikan keteduhan. Suara riak angin membuat suasana ini terasa begitu damai. Rusadi merasa bersyukur karena hari ini Allah telah memberikan rezeki yang cukup untuk mendekati tujuan mereka dalam merayakan acara menuju bulanan baya. Dengan cermat ia mulai menghitungnya satu persatu sambil tersenyum lebar. Sebelum pulang, Rusadi mampir dulu untuk membeli beberapa makanan yang disukai Baya. Ketika ia pulang, Baya tampak terkejut. Wajahnya mencerminkan rasa kekhawatiran yang dalam. Baya segera mendekati Rusadi dengan nada khawatir. "Bang, kenapa tumben pulang cepat? Apakah abang baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Dengan senyuman yang lepas, Rusadi segera menceritakan bahwa hari ini adalah hari yang baik. Ia bercerita tentang jualannya dan bagaimana anak-anak di depan sekolah begitu antusias membeli es dungdungnya. Rusadi berbicara dengan penuh semangat. "Besok, abang akan berjualan lagi di sana." Setelah mendengar penjelasan itu, Baya menarik napas lega. "Alhamdulillah kalau begitu bang," ucapnya. "Ya sudah, Baya akan ambilkan air minum dulu untuk abang," lanjutnya. Rusadi tersenyum dan berkata, "Ini Dik, abang bawa makanan kesukaan adik." Rusadi memberikan kresek merah kepada Baya. Dengan penuh kegembiraan, Baya membuka kreseknya. "Ini semua makanan kesukaan Baya bang." Setelah Baya mengambilkan segelas air, lalu mereka menikmati makanan itu bersama sambil membicarakan perencanaan acara menuju bulanan yang semakin dekat. Esok harinya Rusadi kembali berjualan di depan sekolah SD tersebut. Saat waktu istirahat tiba, anak-anak kembali berhamburan mendatangi gerobaknya. "Aku mau yang rasa coklat, Amang," teriak salah seorang anak laki-laki dengan riang. "Amang, ada lagi yang rasa stroberi?" tanya seorang anak perempuan yang cantik. Rusadi tersenyum ramah sambil menjawab, "Tentu saja Dik, ada coklat dan stroberi. Silahkan pilih yang kamu suka." "Amang, berikan untukku dulu," ucap seorang anak lelaki tembem dengan wajah tampan rupawan. "Ngantri dong kamu itu," kata seorang anak yang sabar menunggu. "Aku dulu lah Mang," ucapnya lagi. Rusadi dengan senang hati melayani anak-anak satu persatu. Sesekali ia tersenyum melihat tingkah kocak anak-anak itu dan merasa bahagia di tengah mereka. Namun dalam momen itu, Rusadi juga merenung. Ia teringat dengan calon bayinya yang akan segera lahir dan keingintahuannya yang besar tentang apakah anaknya seorang anak laki-laki atau perempuan. Rasa tak sabar dan kebahagiaan yang dalam telah merayapi di hatinya, membuatnya semakin menantikan kedatangan anak pertamanya dengan penuh harapan. Setelah anak-anak mendapatkan es dungdungnya, mereka kembali ke sekolah. Rusadi beristirahat sejenak. Setelah seperti biasa ia melayani dengan tanpa henti. Namun anak lelaki yang tembem itu masih berada di dekat gerobak Rusadi sambil memakan es dungdungnya yang ketiga. "Kenapa kamu belum masuk ke sana, Dik?" tanya Rusadi. "Aku mau di sini dulu, Amang. Bolehkah aku menemanimu?" jawab anak itu sambil tersenyum. Rusadi tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, Dik. Kamu bisa menemaniku sebentar. Siapa namamu?" "Namaku Mario, Amang." Rusadi dan Mario duduk bersama di dekat gerobak es dungdung sambil berbicara tentang sekolah. "Aku gak punya teman, Amang. Teman-temanku yang tadi gak seru," ucap Mario dengan raut wajah menggemaskan. "Mario kelas berapa sekarang?" tanya Rusadi. Mario mengacungkan jari telunjuknya. "Kelas 1 baru masuk. Nanti juga pasti punya teman kan, Amang?" Rusadi mengangguk. "Tentu Mario. Aku yakin kamu akan punya banyak teman di sekolah ini. Semua pasti akan suka sama kamu."
Rusadi dan Mario melanjutkan percakapan sambil tertawa karena Mario bercerita tentang hal-hal yang lucu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki mendekati gerobak es dungdung Rusadi. "Amang, aku mau satu es dungdung rasa coklat dong." Rusadi dengan sigap melayani anak itu. "Tentu, Dik. Tunggu sebentar ya." Namun anak itu tidak bereaksi. Matanya terus menatap tajam ke arah Mario. Sementara Mario mencoba menghindari tatapan anak itu dengan memalingkan pandangannya. "Ini, Dik." Lalu anak lelaki itu memberikan uangnya kepada Rusadi. "Makasih, Amang," katanya lalu pergi. Rusadi mengelus kepala Mario. "Ada apa, Mario?" "Tidak, Amang," ucapnya kembali ceria. Meskipun wajah Mario sebelumnya terlihat merenggut. Rusadi mulai curiga. Pasti ada ketegangan atau pertengkaran di antara anak-anak itu. Kemudian Mario pamit untuk kembali masuk ke sekolahnya. Sepanjang ia berjalan, tangannya terus melambai-lambai kepada Rusadi. Sungguh menggemaskan anak itu. Selanjutnya, anak sekolah datang satu persatu hingga jualan es dungdung Rusadi kembali habis tak tersisa. Siang itu sekitar pukul 1 siang, Rusadi bersiap-siap untuk pergi ke pasar di Tanjung Lalak. Ia berencana untuk membeli bahan-bahan utama yang diperlukan untuk membuat es dungdung. Setelah 2 hari berturut-turut, dagangannya selalu habis bahkan kurang. Rusadi merasa perlu untuk menambah persediaan es dungdungnya. Hal ini penting agar ia bisa berjualan kembali dari siang hingga sore setelah pulang berjualan dari sekolah, untuk menambah tabungan persiapan acara menuju bulanan dan proses melahirkan Baya. Dengan helm di kepala dan gerobak es dungdungnya yang kini kosong, ia siap melanjutkan perjalanan ke pasar di Tanjung Lalak. Saat melaju di sepanjang jalan, pikirannya melayang-layang ke calon bayinya yang akan segera lahir. Rusadi sedang semangat-semangatnya berjualan. Ia merasa percaya dan tidak percaya sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. "Rezekimu, Nak," batinnya sambil tersenyum dan memandang langit yang biru. Tanpa ia sadari, klakson mobil di belakangnya sudah berbunyi berkali-kali. Posisi motor Rusadi memang berada di tengah jalan, menghalangi kendaraan lain di belakangnya, sehingga bila untuk ukuran mobil tidak akan bisa menyalipnya. Rusadi segera menyadari situasi ini dan dengan cepat ia memindahkan motor ke sisi jalan untuk memberikan jalan bagi mobil di belakangnya. "Sabar, Napa," ucapnya agak kesal. Ketika mobil itu mulai melewatinya dengan pelan, kaca mobil tersebut terbuka. "Paman, Paman," panggil seorang anak lelaki yang Rusadi kenali, yaitu Mario. Mario melambaikan tangannya sambil tersenyum menggemaskan. Sekali lagi pengemudi mobil tersebut memberikan klakson sebagai tanda permisi. Rusadi tampak agak bengong, merasa ragu bahwa yang dilihatnya adalah Mario. Biasanya dia manggil Amang, kenapa dia sekarang memanggil Paman? Jadi anak itu dari keluarga berada. Gumam Rusadi memandang mobil kuning yang kian menjauh. Rusadi melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Pikirannya masih tertuju pada pertemuan tadi dengan Mario di jalan. Mario mau kemana ya? Apakah orang tuanya pengusaha? Mobilnya tampak berkelas sekali, batin Rusadi sambil mengendarai motornya. Di dalam pasar, Rusadi mulai membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk es dungdungnya. "Banyak sekali ini, Di. Apakah akan ada acara?" tanya Baron, penjual yang sudah cukup akrab dengannya. Rusadi tersenyum. "Enggak, Baron, tapi penjualan es krim saya sedang bagus nih." "Syukurlah kalau penjualanmu bagus. Rezeki saya pun lancar kayak jalan tol," timpal Baron bergurau. Lalu mereka pun tertawa. Setelah selesai berbelanja keperluan dagangannya, Rusadi memutuskan untuk membeli buah-buahan segar, terutama mangga muda yang sedang diidamkan oleh Baya untuk dibuat rujak. Rusadi mengangkat beberapa mangga muda dan membayarnya. Kemudian ia membayangkan bagaimana Baya akan senang mendapatkan makanan yang diinginkannya. Setelah selesai berbelanja, Rusadi pun melanjutkan perjalanannya pulang. Di rumah, Baya sudah menunggu. Ia menyambut Rusadi dengan hangat. Baya mencium tangan Rusadi dengan takjim. "Panas sekali di luar ya, Bang?" Rusadi mengangguk sambil tersenyum. "Abang mau simpan dulu belanjaannya di dapur.
kata Rusadi sambil menjinjing keresek hitam besar di kedua tangannya. Bang, kata Baya dengan nada yang manja. Pesanan Baya lupa kah? Oh alah dik, maafin abang, jawab Rusadi pura-pura dengan nada menyesal. Ya abang lupa, tanya Baya cemberut. Sepertinya ia sangat kecewa. Ya sudah, tidak apa-apa bang. Sini Baya bantuin bawa belanjaannya. Gak usah, biar abang aja dik. Baya tetap mengikuti Rusadi ke dapur untuk memberikan segelas minum kepada suaminya. Sesampainya di dapur, Rusadi langsung membereskan belanjaannya. Biar Baya banyak beristirahat saja. Ini bang, minum dulu, kata Baya muram. Rusadi tertawa melihat tingkah istrinya. Kenapa abang ketawa? Baya marah sama abang, tanya Rusadi balik bertanya. Baya menggelengkan kepalanya. Gak marah, cuma kesal aja bang. Baya sudah membuat bumbu rujaknya, ucapnya sambil menunjuk ke arah meja. Karena kasihan dan merasa bersalah sudah menjahili istrinya, Rusadi memberikan kresek yang berisi beberapa buah mangga muda. Abang ngerjain nih. Rusadi hanya tertawa saja. Di saat suka ataupun duka, Baya adalah istri sekaligus teman hidupnya. Di ruang tengah, Rusadi duduk di kursi dengan tubuh yang terlihat letih. Pandangannya tertuju pada Baya yang duduk di depannya, tengah sibuk mengiris tipis mangga muda. Potongan mangga itu berserakan di atas piring dan ciuman aroma mangga yang segar mengisi ruangan. Baya mengambil sepotong mangga dan dengan pelan mencelupkannya ke dalam bumbu rujak yang sudah dia buat. Kemudian dengan senyum kecil di wajahnya, ia memasukkan potongan mangga tersebut ke dalam mulutnya. Ekspresi wajah Baya berubah saat rasa asam dari mangga muda tersebut menyapu lidahnya. Matanya terpejam sejenak, alisnya mengkerut sedikit. Namun wajahnya juga mengungkapkan rasa puas yang menghampiri. Dalam sekejap, cengiran kecil muncul di wajahnya, mengungkapkan bagaimana ia menikmati rujak mangga yang baru saja disantapnya. Rusadi tersenyum dalam diam memperhatikan istrinya. Mau bang? Tanya Baya sambil mengulurkan piring ke Rusadi. Enggak dik, terlalu asam buat abang, jawab Rusadi. Bagaimana cerita hari ini bang? Tanya Baya dengan penuh perhatian, menggugah suaminya untuk berbicara. Mendengar pertanyaan itu, Rusadi membuang rasa lelahnya. Ia bersemangat bercerita tentang pengalamannya berjualan di depan sekolah, terutama kisah menarik dengan seorang anak kecil yang baru saja ia akrabi, Mario. Tapi kasihan sekali anak itu dik. Ia mengeluhkan bahwa ia belum punya teman di sekolah, ujar Rusadi dengan rasa simpati. Baya mengangguk. Wajar bang, namanya juga anak baru. Abang bisa memberikan semangat kepada Mario. Dan sepertinya Mario sedang ada masalah dengan temannya. Mungkin mereka bertengkar, tambah Rusadi. Kalau saran Baya, abang bisa mencoba mendamaikan mereka. Kasih mereka berdua es krim gratis bang. Wah, ide yang bagus itu dik, kata Rusadi sambil tersenyum. Mereka berdua tersenyum bahagia, merencanakan cara untuk membantu Mario dan temannya berdamai. Baya jadi penasaran, pasti Mario itu lucu ya bang. Wah, jangan ngidam pengen ketemu Mario. Abang susah nanti bawanya dik, canda Rusadi. Baya tertawa mendengar tanggapan suaminya. Memang akhir-akhir ini ngidamnya kadang aneh-aneh. Singkat cerita, Rusadi kembali berjualan di depan sekolah dan dagangan es dungdungnya laris seperti biasa. Di sela-sela waktu istirahat, seperti kemarin Mario duduk di dekat gerobak es dungdung Rusadi dengan es krim coklat dalam genggamannya. Hubungan mereka semakin akrab. Mario memakan es dungdung dengan sedikit belepotan. Saat esnya mulai meleleh dan menetes ke tangannya, ia terlihat seperti kebingungan. Rusadi yang duduk di sampingnya tersenyum melihat tingkah Mario. Ia lalu memberikan tisu kecil kepada Mario untuk membersihkan bekas es krim yang meleleh di pipi dan tangannya. Mario menerima tisu tersebut sambil terus menikmati es dungdungnya dengan rasa coklat. Paman, kemarin mau jalan pulang? Tanya Mario mencoba untuk memulai pembicaraan. Kemarin paman harus ke pasar untuk belanja bahan es krim, jawab Rusadi. Oh begitu, sahut Mario. Kalau Mario mau kemana setelah sekolah kemarin? Tanya Rusadi dengan rasa ingin tahu. Mario menjawab,
Mario ikut ayah aja, ada urusan katanya. Ayah juga menitipkan pesan kepada paman, kapan-kapan mainlah ke rumah kami. Terima kasih atas undangannya. Di mana rumah Mario sebenarnya? Tanya Rusadi. Rumah kami tidak jauh dari sini, paman. Mari main ke rumah kami suatu saat ya, kata Mario dengan senyum yang ramah. Rusadi mengangguk. Iya, insya Allah ya. Anak laki-laki yang ditunggu itu pun akhirnya datang dan langsung memesan es krim. Saya mau rasa coklat ya, Amang, ucap anak itu. Tatapannya masih tajam saat menatap Mario. Mario pun mengalihkan pandangannya, pura-pura tidak melihat anak tersebut. Oke, Dik, tunggu sebentar ya, kata Rusadi. Amang mau kasih kalian berdua es krim gratis nih. 2 es krim tapi makannya harus di sini. 2 es krim per orang, paman? Tanya Mario ingin memastikan. Iya, tapi kalian harus makan di sini, ulang Rusadi. Mendengar itu, anak lelaki tersebut menjadi tertarik dan mulai bersikap ramah. Boleh, Amang. Memang ada acara apa? Tanya anak tersebut. Sebut saja namanya Denny. Amang lagi senang karena sebentar lagi anak Amang akan segera lahir. Doakan ya, semoga lancar, jawab Rusadi. Denny tersenyum mendengar berita baik itu dan mengucapkan doa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mereka duduk bersebelahan, menikmati es dungdungnya masing-masing. Hening, keadaan terasa canggung. Rusadi mulai berbicara untuk mencairkan suasana. Denny kelas berapa? Kelas 1, Mang. Oh, berarti sekelas sama Mario. Denny dan Mario saling bertatapan tanpa sepatah kata. Melihat kekakuan itu, Rusadi memikirkan cara untuk mendekatkan mereka. Kalian sudah berkenalan belum? Tanya Rusadi. Belum, paman, sahut Mario bersemangat. Di bawah bimbingan Rusadi, mereka pun berkenalan. Suasana mulai menjadi lebih akrab dan canggung itu perlahan-lahan menghilang. Bertemanlah kalian menjadi sahabat yang saling membutuhkan. Nanti kalau anak paman lahir akan menjadi adik kelas kalian, ucap Rusadi dengan rasa bangga. Mario dan Denny tampak berpikir, tapi mungkin kami sudah tidak berada di sekolah ini lagi, paman. Rusadi mencerna kata-kata Mario. Oh iya ya, anak paman perlu 6 tahun lagi untuk masuk sekolah SD. Mereka bertiga tertawa bersama. Mario lah yang paling kencang tawanya. Hari-hari berlalu, Mario dan Denny tampak semakin akrab. Kemana-mana mereka selalu bersama, bahkan mereka sering duduk dekat gerobak es dungdung Rusadi di kala waktu istirahat. Mereka sering bersenda gurau bersama. Tabungan Rusadi pun telah cukup untuk memenuhi kebutuhan menjelang persalinan Baya dan acara menuju bulanan. Pada waktunya acara menuju bulanan, untuk Baya pun tiba. Hari tersebut Rusadi memutuskan untuk berhenti sejenak dari berjualan es dungdung dan merayakan acara istimewa tersebut. Baya tampil cantik dengan pakaian yang indah. Ia memiliki hiasan kembang melati di rambut dan badannya sebagai aksesoris. Sambil memangku sebatang tunas kelapa yang diselimuti kain kuning, dia menghadap ke meja sajian yang berisi 41 macam kue. Air yang digunakan untuk mandi adalah air yang direndam dengan bunga dan mayang yang telah dibacakan surat Yasin atau Burda. Mayang yang dipilih besar dan bagus berisi, serta hampir mendekati terbuka kelopaknya. Ini untuk memudahkan memecahkan kelopaknya waktu mandi, dengan harapan kelahiran mudah dan lancar. Kembang mayang kemudian dikeluarkan dari rendaman ini dan ditempatkan di atas kepala Baya oleh ibunya. Lalu disiram air kelapa muda 3 kali berturut-turut dengan posisi mayang yang berbeda pada setiap siraman. Setelah itu badannya dikeringkan dan Baya berganti pakaian. Di luar sebuah telur ayam telah disediakan. Baya harus menginjaknya ketika ia melewatinya. Keluarga dan tetangga bersolawat bersama-sama. Kemudian di ruang tengah, Baya duduk di atas kain berlapis di hadapan para keluarga dan tetangganya. Ia disisiri dan rambutnya disanggul, lalu ditepung tawari, yaitu percikan minyak likat beboreh dengan anyaman daun kelapa yang dinamakan tapung tawar. Setelah acara selesai, Baya dengan ramah menyalami tamu-tamu yang telah hadir.
2 hari kemudian Rusadi kembali berjualan es dungdung. Namun perjalanannya menuju SD Oka-Oka terhambat karena motor Rusadi berkali-kali berhenti untuk melayani pembeli. Bagi Rusadi tidak masalah di mana dia berjualan selama ada yang ingin membeli es dungdungnya. Namun karena hal ini, ketika Rusadi akhirnya tiba di SD Oka-Oka, waktu istirahat para murid sudah habis. Rusadi merasa sedikit menyesal karena seharusnya jualannya sudah habis pada jam istirahat. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat dan merenung. Tak lama kemudian seorang pria yang tampaknya guru di sekolah itu lewat. Beliau berbicara dengan ramah. "Telat ya bang?" Rusadi tersenyum. "Iya pak, waktu istirahat sudah habis." Kemudian Rusadi dan pria tersebut berbincang-bincang ringan. Terungkap bahwa pria itu bukan orang asli daerah ini. Dia sudah cukup lama dipindah tugaskan ke daerah ini. "Biasanya jualan sampai jam berapa bang?" tanya bapak tersebut. "Sampai anak-anak masuk biasanya sudah habis pak. Setelah itu saya pulang dulu, ambil lagi es untuk dijual lagi sampai sore." "Oh alhamdulillah ya," timpal bapak tersebut dengan hangat. "Memang suka habis berapa es krim yang terjual di sekolah ini?" tanyanya. "Sekitar 300 es dungdung pak," jawab Rusadi sambil tersenyum senang. Namun guru itu terlihat bingung. "Siswa-siswi di sini banyak sekali ya pak dibanding sekolah lain," tambah Rusadi. Alis bapak tersebut bertaut. Kemudian ia menjelaskan, "Justru murid di sini sedikit. Kira-kira sekitar 80 murid saja dari kelas 1 sampai kelas 6. Rusadi pun tak kalah bingungnya. "Tapi itulah yang saya alami pak. Setiap hari jualan di sini selalu habis oleh anak-anak. Tidak kurang dari 300. Ucapnya kekeh. "Ya sudah, begini saja. Karena saya pun penasaran, saya akan bertanya kepada anak-anak." Rusadi mengangguk, mempersilahkan bapak tersebut. Bapak itu kemudian memutuskan untuk mendata anak-anak yang membeli es krim Rusadi pada 4 hari yang lalu. Ia berjalan ke halaman sekolah dan memasuki ruangan sekolah satu persatu. Rusadi menunggu dengan harap-harap cemas dan bingung. Kalau murid di sini hanya ada 80 orang, lalu mereka yang biasa beli siapa? Masa hantu di siang bolong? Gumamnya. Beberapa waktu kemudian bapak itu kembali. Dari raut wajahnya ia terlihat tegang. Sebelum ia menyampaikan sesuatu, ia menarik napas panjang terlebih dahulu dan mulai berbicara dengan pelan dan hati-hati. "Saya sudah mendata anak-anak bang. Dari 80 murid di sekolah ini yang mengaku membeli es krim abang 4 hari yang lalu hanya 50 orang. Ucapnya dengan serius. Rusadi terdiam. Otaknya masih belum bisa mencerna semua yang terjadi di sini. Kalau satu murid membeli 6 es krim, itu masih masuk akal. "Tidak pak, rata-rata satu anak hanya membeli 1 es krim," bantah Rusadi. "Lalu sisanya siapa?" tanya bapak tersebut, membuat Rusadi bungkam. Setelah cukup lama merenung, kemudian Rusadi malah balik bertanya, "Sisanya siapa pak?" "Mungkin orang Saranjana bang," jawabnya dengan mantap. Saranjana. Nama kota ini bagi Rusadi sudah tidak asing. Banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Bahkan orang Kalimantan Selatan hampir semuanya mempercayai keberadaan kota ini. Karena banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar. Tapi hanya sebagian orang saja yang mengalaminya. "Mereka tak terlihat bukan berarti tidak ada," kata bapak tersebut. Lalu kembali bertanya, "Tapi uang penjualannya ada? Nyata?" "Ada pak. Dan nyata, bahkan setiap hari saya membelanjakannya kembali. Dan sebagiannya saya tabung," jawab Rusadi parau. Beliau menepuk-nepuk pundak Rusadi untuk menenangkan. "Jangan dipikirkan, anggap saja sebagai perjalanan hidup. Saya pamit dulu bang, karena saya masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan," ucapnya kemudian. Rusadi mengangguk dalam kebingungannya. Setelah bapak itu pergi, Rusadi duduk dengan tatapan kosong. Ia termenung, ekspresi keterkejutan meliputi wajahnya. Matanya terbuka lebar, mencerminkan kebingungan yang dalam melanda pikirannya. Bukan Rusadi tidak percaya dengan pernyataan bapak tersebut, tetapi kenyataan ini sulit diterima oleh akal sehatnya. Rusadi memutuskan untuk menunggu hingga jam pulang sekolah tiba. Dia ingin melihat sendiri
jumlah siswa-siswi yang berada di sekolah ini. Dalam kegelisahan yang semakin merayap, Rusadi mulai berjalan mondar-mandir di sekitar sekolah, merasa waktu berjalan dengan lambat. Hingga anak-anak sekolah pun keluar satu persatu. Dan Rusadi dengan hati yang berdebar memperhatikan jumlah siswa-siswi yang keluar. Benar, pikir Rusadi, siswa-siswi di sekolah ini memang hanya sedikit. Lututnya terasa lemas, seakan tak bertulang. Wajah Rusadi pucat dan hawa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Anak-anak melewati gerobaknya. Beberapa dari mereka mampir untuk membeli es dungdungnya. Rusadi melayani mereka dengan pikirannya yang melayang. Matanya terus mencari dua sosok anak yang dikenalnya, Mario dan Denny. Ketika Denny melintas, Rusadi merasa lega. "Denny," panggil Rusadi. Amang," balas Denny. "Hari ini aku nggak beli dulu. Uang jajanku sudah habis, Amang." "Sini dulu," kata Rusadi. Denny mendekati gerobak es dungdung Rusadi. "Ada apa, Amang? Gak biasanya Amang masih di sini jam segini," ujar Denny. Tanpa menjawab pertanyaan Denny, Rusadi langsung menyerang dengan pertanyaan. "Mario mana, Den?" Sambil pandangannya terus mencari-cari sosok anak tersebut di antara anak-anak yang lewat. Denny tampak bingung dan bimbang. Ia diam saja dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Den, Mario mana?" kata Rusadi mengulangi pertanyaannya. Denny menelan salipannya dan akhirnya menjawab. "Memang Amang tadi tidak melihat Mario. Sekarang dia sudah pergi." "Di mana, Den?" "Tadi Mario berdiri di sini, Amang," tunjuk Denny di sampingnya. "Apa yang kamu bilang?" Rusadi tercengang. Denny mengangguk, lalu berkata, "Iya, Amang, Mario anak dari alam sebelah." Mendengar itu, Rusadi akhirnya menerima kenyataan ini. "Aku memiliki kelebihan, Mang. Aku bisa melihat mereka," kata Denny menjelaskan. "Makanya aku kayak sombong dan tidak mau dekat. Orang tuaku selalu menakut-nakuti aku. Katanya orang Saranjana suka menculik. Padahal mereka baik, Amang," ujarnya dengan bahasa anak-anak. "Lalu kenapa sekarang Amang tidak bisa melihat Mario?" tanya Rusadi. "Karena sekarang Amang sudah tahu rahasia mereka," jawab Denny. Rusadi menarik napas panjang. Rasanya ia sulit mempercayai bahwa dirinya bagian dari orang-orang yang mengalami hal di luar nalar dengan orang Saranjana. "Amang, aku pulang dulu ya," pamit Denny. "Tunggu, Den." Rusadi membuat es dungdung untuk Denny, lalu memberikannya. "Kenapa dua, Amang? Jika kamu ketemu Mario, berikan untuknya satu. Namun jika tidak, maka untukmu dua-duanya." Denny menganggukkan kepalanya. "Makasih, Amang." Untuk waktu yang cukup lama, Rusadi masih berada di luar sekolah tersebut. Pikirannya agak linglung, memikirkan semua ini dan rasa khawatir terhadap jualannya. Hati kecil Rusadi berkata, "Apakah daganganku akan laris seperti kemarin-kemarin? Sedangkan mereka kini sudah tidak mau menampakkan diri." Namun sudut lain di hatinya bergumam, "Rezeki sudah ada yang ngatur, jangan takut." Rusadi memutuskan untuk pulang saja. Ia tidak bisa melanjutkan jualannya. Rusadi merasa kurang enak badan. Di sepanjang jalan pulang, Rusadi berpikir untuk menyimpan kisah ini dari Baya istrinya. Mungkin nanti saja suatu hari nanti, kalau Baya sudah melahirkan, ia akan menceritakan semuanya. Di hari-hari berikutnya, Rusadi kembali berjualan di depan sekolah tersebut. Namun penjualannya sangat turun drastis. Rasa penasaran Rusadi telah habis. Kini ia kembali jualan dari desa ke desa. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi melihat Mario. Rusadi jadi teringat dengan momen pertama Denny dan Mario. Sepertinya anak itu takut bila kehadirannya mendapat penolakan. Dan mungkin kepada Rusadi pun demikian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum. Sapunya repegasimpai, paturai, patepang deui.